Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa alihi min anbiya wal mursalin jami'il mu'minin sahabati wa jami'il awliya min ruhi sayyidina Syekh Hujjatul Islam Abi Muhammad al-Ghazali oleh muridina mu'min syekh Madinah wa nama nawawi salafus wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ya ashabil kiram bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulih wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, kepada kita umat utamanya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan badan, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dapat memakmurkan masjid, dapat bersilaturahim, dapat menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa menambah barokah umur kita, barokah ilmu dan rezeki kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita semua. Kita mendapatkan barokah dari kitab yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Bapak Amir, bahwa kita akan mengaji walaupun 1 bulan sekali ya, supaya lebih barokah. Jadi kita baca kitab, jadi ada namanya. Dan niatan kita ya, kita niat ngaji sama Imam Ghazali. Jadi saya sendiri hanya membacakan ya, karena kata para ulama, kita cari ulama-ulama seperti ulama dulu, apalagi setingkat ini tidak ada zaman sekarang, sangat sulit. Kata para ulama, ketika kita sudah tidak mendapatkan ulama-ulama seperti zaman dulu ya, kita ini dengan membaca kitab mereka sama. Jadi seperti kita mendengarkan nasihat dari beliau, seperti kita hidup bersama beliau. Makanya kita dianjurkan membaca kitab ya, itu kitabnya ulama-ulama dulu ya. Karena jauh lebih barokah, apalagi ya Al-Imam Al-Ghazali ini diakui oleh ulama seluruh dunia. Jadi kitab-kitab karangannya itu lain daripada yang lain-lain. Jadi semua kitabnya itu walaupun membahas tentang fikih, pasti ada tasawufnya, ada hakikat begitu. Membahas masalah tasawuf juga dibahas fikih. Jadi double. Jadi antara syariat ya, terus tarekat, hakikat itu ada dalam kitab-kitab karangan beliau ya. Tidak ada karangan yang lain yang seperti Imam Ghazali, jadi menghimpun seluruh kitab. Jadi masalah sesuci saja dalam kitab Ihya itu tidak hanya umumnya suci dari najis, dari
dari atas ya. Tapi ini dibahas sampai sedetail-detailnya. Jadi termasuk suci dari dosa, suci dari penyakit hati, suci apa? Dari segala sifat-sifat yang tercela ya. Maka ya kita niat ngaji sama apa? Imam Al-Ghazali ya. Seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pasti diawali dengan membaca bismillah. Karena iktidaan ya bil kitab ya. Kitabillah, karena mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh semua diawali dengan bismillah. Dan karena ingin mendapatkan barokah sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta ya. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali bismillah maka terputus, artinya tidak ada barokahnya. Dalam ayat bahwa aktar, bahwa ajdam, ada tapi maknanya sama, artinya hilang barokahnya. Apa saja supaya barokah itu penting ya Mas. Barokah itu maknanya kebaikan-kebaikan yang banyak supaya kita dapat, supaya diawali bismillah segala hal apa? Ya. Jadi kita makan juga diawali bismillah, pakai pakaian, keluar dari rumah itu akan apa? Setiap langkah kita akan menjadi barokah. Ya, agar supaya kita mendapatkan barokah dari bismillah itu, ya tentunya tidak cukup hanya dibaca, tapi harus sambil dimengerti maknanya, harus dirasakan makna yang terkandung di dalamnya. Umumnya terjemahan bismillah itu di mana-mana ya mesti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi menyebutkan lesan. Tapi menurut ulama-ulama apalagi seperti Imam Ghazali, yang paling penting kita baca bismillah itu bukan lesan tapi hati kita dengan Allah. Hanya dengan Allah, hanya dengan pertolongan Allah. Sebab dikatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu sudah berisi ya, isinya itu mencakup seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah, itu isinya diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu isinya kitab Taurat, kitab Injil, ya baca Quran, jadi sama dengan Quran. Karena yang menurunkan satu, bahkan menghimpun seluruh kitab suci Al-Quran. Terus Al-Quran 30 juz, itu apa? Yang suratnya 114 surat, ayatnya kurang lebih 6.666 ayat. Itu isinya oleh Allah diringkas dalam surat Fatihah 7 ayat. Dan surat Fatihah yang 7 ayat itu intinya pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya mencakup seluruh Fatihah, seluruh Al-Quran, seluruh kitab suci kalau benar-benar dipahami. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu intinya pada baknya apa? Bismillah itu singkatan dari bak dengan ya, hanya dengan aku, dengan Allah, hanya dengan Allah. Ada langit, ada bumi, ada tanaman, ada hewan, ada manusia, itu hanya dengan Allah. Hanya ya, Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkan, Allah yang menghendaki. Kalau orang itu paham, bisa saja melihat apapun langsung ingat Allah. Jadi lihat langit ini yang mewujudkan langit Allah, yang menciptakan langit Allah, yang membuat indah langit Allah, yang menjaga langit Allah, tidak akan rusak selamanya. Ya, kemudian melihat bumi dibentangkan begitu luas juga, yang menciptakan bumi juga Allah. Jadi hanya dengan Allah ada langit, hanya dengan Allah ada bumi, hanya dengan Allah ada
manusia, ada hewan-hewan, ada tanaman-tanaman. Ya. Ya, ketika kita ini ingat, ya, jadi melihat apapun ingat Allah yang menciptakan, maka akan membuahkan akhlak, ya, yang sangat mulia. Itu kita di samping ingat Allah yang menciptakan, kita tidak akan berani mencela, meremehkan apapun yang diciptakan oleh Allah. Sebab yang menciptakan Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu kurang atau salah, apalagi sih, tidak mungkin. Apapun, walaupun ya mungkin menurut manusia ya namanya isinya dunia pasti ada ya baik, ada jelek, ya, ada yang menyenangkan. Tetap yang menciptakan Allah. Kalau orang itu yang ingat yang menciptakan Allah, tidak berani. Kalau saya mencela, kalau saya meremehkan, sama dengan meremehkan yang menciptakan. Jadi ya, sebagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman apapun itu bermacam-macam, mulai dari bentuk pohonnya, ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada daunnya pun juga bermacam-macam, ya. Warnanya bermacam-macam, buahnya bermacam-macam, rasanya bermacam-macam. Ini semua yang menumbuhkan tumbuhan Allah, yang ngasih warna daunnya, bentuknya Allah, yang ngasih buah ya Allah, yang ngasih rasa Allah. Semua ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pedas, ada yang pahit, semua. Dan ini subhanallah, ya, kalau orang menganggap, padahal tanahnya satu, ya, tanahnya satu, air yang dibuat nyiram satu, ya, air dari langit, air hujan, ya. Tapi munculnya tanaman berbeda-beda bentuknya, warnanya, buahnya, rasanya, ya. Tapi semua itu yang menumbuhkan Allah pasti ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang tidak membawa hikmah, tidak ada. Pasti ada hikmah, ada hikmah. Ya. Walaupun mungkin rasanya pahit, pasti dikandungi situ membawa hikmah. Mungkin sangat besar manfaatnya untuk kesehatan manusia. Ada pedas, ada yang kecut, semua, ya, tidak ada yang sia-sia. Ya, ketika orang itu melihat segala sesuatu ingat Allah, terus ya tidak pernah meremehkan, tidak mencela, maka orang ini yang pantas, ya, disebut ulul albab, orang-orang yang dianggap punya akal. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran, saya lupa ayatnya berapa itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat 191, ya, dan seterusnya, ya. Ini Allah menceritakan, ya, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dan ciri orang yang dianggap ulul albab, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam pasti menjadi tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi ulul albab, orang-orang punya akal. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Zikir itu bahasa Quran, bahasa maknanya mengingat Allah. Ingat Allah, zikir. Qiyaman baik ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim atau ketika berbaring. Ingat Allah. Ya, baik makna yang tersurat yaitu itu, atau makna yang tersirat, baik kondisinya itu lancar, nikmat, ya,
tetap ingat Allah. Yang ngasih keadaan lancar juga Allah, ya. Keadaan sedang, yang memilihkan keadaan cukupan sedang juga Allah. Pas mungkin keadaannya merosot, tetap harus ingat Allah. Ya. Sehingga ketika orang itu ingat yang menghendaki Allah, tidak ada itu ya, mengeluh, hambat, tak sabar, apalagi terus mencela, meremehkan, tidak ada. Ya, terus di samping mengingat Allah, banyak mengingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, menggabungkan antara zikir dan fikir, ya. Dan berpikir tentang penciptaan langit-langit. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seluruh isinya. Terus hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Engkau tidak sia-sia, tidak sia-sia. Enggak, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Sehingga tidak pernah membenci apapun dan siapapun yang diciptakan oleh Allah. Itu akhlak. Nah, Nabi Daud itu di saat membaca kitab Zabur, ya, di tempat peribadatannya, luar biasa ya. Nabi Daud itu kalau sudah berzikir itu diikuti gunung-gunung, itu katanya dalam Al-Quran, disebutkan dalam Quran ceritanya Nabi Daud ketika baca zikir itu gunung ikut berzikir, semua hewan semua ikut berzikir. Pada saat itu kelihatan ulat kecil, terlintas di hati Nabi Daud, apa ya tujuannya Allah menciptakan ulat kecil ini. Dengan izin Allah, ulat itu ngomong, wahai Nabi Daud, saya walaupun seperti ini lebih banyak zikirnya kepada Allah daripada engkau. Saya seperti ini lebih banyak syukurnya kepada Allah dari engkau. Seperti itu diterangkan dalam kitab Hayatul Hayawan, ya. Subhanallah, tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan disebutkan oleh para ulama, anjing, ya, yang walaupun najis mughalladhah, dihukumi najis, tapi subhanallah dibalik, ya, yang ternyata ada keistimewaan yang luar biasa. Jadi di satu sisi najis, ya, tapi di sisi lain punya sifat-sifat yang istimewa. Kata para ulama ahli tasawuf, andaikan manusia itu bisa mencontoh satu saja sifat baiknya anjing, bisa jadi wali orang. Seperti itu. Makanya ada salah seorang wali besar, kalau tidak salah namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu pernah, ya, terkenal, wali besar itu terkenal. Suatu saat ada orang kampung punya hajat, ngundang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Karena diundang datang gitu. Ketika datang di tempat undangan itu diusir sama yang undang. Loh, sampean kok datang sini? Siapa yang ngundang sampean? Tak diundang kok datang. Akhirnya pulang. Setelah pulang menyuruh orang lagi, tolong undangkan tolong sungguhan ini, tungguan. Akhirnya datang lagi. Setelah sampai diusir lagi. Loh, sampean kok datang? Siapa yang ngundang sampean? Tak diundang kok datang. Pulang lagi. Terus apa? Ya, nyuruh orang lain undang, tolong undangkan betul ini tunggu ya, akhirnya datang lagi. Kita datang diusir lagi sampai 4 kali. Ketika ditanya, kenapa sampean kok diundang kok datang diusir, ya, pulang, ndak ono mangkel, orang ngajar ndak ada. Ketika ditanya, iya, saya kepingin nyuntuh sifatnya anjing. Salah satu anjing itu dibohongi, dikasih daging, datang, terus diusir, pulang, lagi, datang lagi, diusir, seperti itu
Kalau manusia bisa seperti itu hebat itu. Ya, umumnya kita tidak bisa itu. Coba misalnya panjenengan gitu, ada tetangga atau orang kampungnya punya hajat manten diundang. Setelah datang diusir. Ya. Loh, siapa ngundang sampean? Tidak diundang kok datang. Sekali tok itu mesti kata ini sih sampai mati ya, diundang nggak kata ini datang. Padahal masih sekali loh itu ya. Misalnya, enggak tadi minta maaf yang hajat kelupaan dia enggak akan datang lagi saya. Umumnya orang pasti begitu ya. Berarti kita ini kalah sama anjing ya. Wali-wali Allah itu bisa jadi wali karena apa? Seperti itu. Jadi tidak lihat anjingnya, tapi anjing ini yang menciptakan Allah. Segala yang pasti ada hikmah, Walaupun zahirnya syariatnya najis wala Allah, tapi yang menciptakan Allah. Ya. Sebagaimana semua tumbuh-tumbuhan walaupun ada pahitnya, ada ketir, ada pedes, semua yang menciptakan Allah, yang menumbuhkan Allah, yang ngasih rasa itu Allah, yang ngasih khasiat Allah. Ya. Sehingga semua pasti baik. Begitu kita melihat manusia. Jadi lihat manusia modelnya apapun, tidak akan kita ini mencela. Sebab yang menciptakan Allah. Ya. Sehingga kita ini selalu ceria, selalu ada ucapan alhamdulillah. Walaupun lihat orang paling jelek, bahkan orang kafir, kita ini sebenarnya alhamdulillah. Saya tidak dijadikan seperti itu oleh Allah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Bukan orang kok seperti itu. Nah, bukan begitu, Karena orang seperti itu yang menciptakan Allah padahal. Ya. Itu sebenarnya makna bismillah pertama itu Bismillah, hanya dengan Allah, dengan Allah, Ya. Orang makan ya dengan bismillah. Itu bismillah itu dengan Allah adanya makanan. Mulai nasi itu ya Allah yang mewujudkan nasi. Orang baru lihat nasi atau bahkan ibu ya yang mau masak masih bau ambil beras sudah ingat Allah. Ini alhamdulillah Allah menumbuhkan tanaman yang bisa menghasilkan padi. Begitu itu namanya Sudah mengamalkan bismillah hanya dengan Allah. Belum nanti di pesusi istilahnya ada air, alhamdulillah Allah masih menyediakan air. Air dari Allah. Kita masukkan di Magicom misalnya alhamdulillah Allah masih menyediakan. Walaupun ini yang buat manusia, tetap manusia diciptakan oleh Allah. Bisa dibisakan oleh Allah. Otak bisa membuat itu ya dengan. Walaupun itu yang menciptakan orang kafir. Umumnya yang bisa membuat apa-apa yang orang kafir kan ya. Bisa membuat mesin, bisa membuat pesawat, orang kafir. Tetap hakikatnya itu yang membuat Allah. Sebab orang kafirnya yang menciptakan Allah. Otaknya orang kafir juga Allah yang. Tangannya orang kafir ya dibuat Allah ya. Bahannya semua dari Allah. Jadi berarti Allah sengaja membuat orang kafir yang dipinterkan itu supaya menyiapkan untuk orang mukmin. Alhamdulillah orang mukmin tidak buat tidak usah susah-susah mikir buat itu, tinggal beli, tinggal menikmati. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang tidak paham. Oh, wong Islam bodoh-bodoh, iku sing gawe iku wong kafir kabeh. Tidak paham orang ini. Sengaja orang Islam itu dibuat begitu supaya tidak mikir itu, fokusnya ibadah, tugasmu enak ya, tidak usah repot, tinggal menikmati mobil ya, tinggal beli. Yang sorok orang kafir ya, tapi yang menikmati kita ya, seperti alat apapun ya, seperti ini ngeras dan itu mungkin yang membuat orang kafir. Tapi yang memanfaatkan kita seperti itu loh. Berarti apa salah Allah menciptakan orang kafir? Tidak. Tetap alhamdulillah Allah
ya, menciptakan orang yang dibisakan membuat apa, berarti ini tetap dari Allah. Jadi orang bisa pergi dengan kendaraan apapun ya. Apakah zaman dulu itu kendaraan itu hewan ya, unta teman-teman. Unta itu kendaraan yang luar biasa. Dikatakan safinatus sohro, ya, perahu padang pasir. Ini salah satu ciptaan Allah ya, menunjukkan keajaiban Allah menciptakan unta itu. Subhanallah, unta itu apa? Ya, kuat, dibuat berjalan berhari-hari tanpa istirahat pun kuat. Tidak diberi makan kuat sampai 10 hari lebih. Jadi Allah masih memang Allah nyiapkan unta ini untuk kendaraan. Bisa dimuati muatan berat, bisa apa? Jalan yang malam. Seperti itu ya. Zaman dulu kan sebelum ada kendaraan ya unta itu, walaupun apa ratusan kilo dari Mekah Medina ya, hampir 500 kilo ya unta itu yang, dan tidak ada istilah kepanasan, kedinginan, tidak ada bagi unta. Memang dibuat begitu. Jadi di perutnya itu seperti ada tangki, tempat penyimpanan. Subhanallah ya. Ini Allah. Jadi makanya orang bisa apa? Nah, sampai kemana? Ya Allah yang menjalankan, Allah yang menyampaikan, sebab yang menciptakan unta Allah. Kapal laut tetap ya menjalankan manusia lewat Allah. Sebab apa? Ya, yang ya menciptakan kapal ya, walaupun itu manusia, tapi manusia diciptakan oleh Allah ya, bisa dibisakan oleh Allah, diilhami ilmu, terus apa bahannya pun juga semua dari Allah. Terus laut juga Allah yang menciptakan, walaupun orang pintar buat kapal laut, tapi kalau tidak ada lautan ya apa? Kalau zaman dulu kan tidak ada mesin, cuma layar ya. Allah mengirim angin ya. Dengan angin itu berarti orang bisa sampai dari apa? Mekah itu lewat itu Allah yang menyampaikan. Sebab apa? Kalau Allah tidak ngasih laut ya tidak akan bisa. Atau ada laut tapi Allah tidak ngasih angin ya tidak bisa jalan. Zaman dulu apa? Sama sekarang lebih canggih lagi mesin. Tetap walaupun yang ngasih mesin juga Allah. Kan butuh bahan bakar ya. Bahan bakarnya apapun kendaraan sekarang ya pakai bahan bakar yang dikeluarkan oleh Allah. Coba misalnya disumpet semua oleh Allah bahan bakar ya sudah ya, kembali lagi seperti dulu orang naik sepeda pancal seperti itu. Kita makna bismillah itu jadi apapun yang bismillahnya dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Berarti kita makan itu, kalau orang itu hanya baru bis saja bismillah, itu bernilai ibadah, walaupun doirnya makan ya, nasi Allah yang ada rasanya, Allah yang ngasih rasa, belum nanti sayurnya, sayur apapun macamnya ini Allah, dan pasti dikandungi khasiat, ada khasiat-khasiat. Belum lauknya ikan apapun, apakah itu dari daging unta, daging sapi, daging kambing, ayam, semua dari Allah yang menyiapkan. Apalagi ikan laut yang setiap hari diambil berapa, tidak pernah habis, tidak pakai ngerumat, tidak pakai apa, tinggal diambili. Subhanallah ya. Padahal berapa biayanya kalau ngasih makan Nabi Sulaiman itu ya terkenal nabi yang kaya, raja menguasai. Suatu saat kepingin menjamu makhluk Allah ya 3 hari ya. Maksudnya begitu. Akhirnya oleh Allah ya siapkan. Jadi mendatangkan tukang-tukang masak sudah disiapkan. Maksudnya untuk ya 3 hari mau ngasih. Akhirnya setelah sudah siap semua siapkan ya sudah, sekarang panggilan ikan saja, ikan yang paling besar. Panggilan ikan di laut kan bisa mendatangkan hewan dipanggil. Akhirnya datang ikan. Semua yang mestinya dibuat menjamu manusia, hewan hanya 1 ikan habis semua. Habis. Kata ikan, saya masih kurang ini. Saya dikasih makan Allah setiap hari lebih dari ini. 1 ikan. Seperti itu Allah ya. Ya, jadi
Itu diantara makna bismillah itu seperti itu. Hanya dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah termasuk kita hidup. Jadi andaikan Allah tidak mengeluarkan air gitu saja, walaupun semua orang kaya, rumahnya mewah, tapi Allah tidak mengeluarkan air, ya tidak bisa hidup ya. Hewan tidak bisa hidup, tanaman tidak bisa hidup ya. Jadi kalau orang itu ingat lihat air itu sudah ingat Allah, nikmat luar biasa. Itu yang menjadikan barokah itu begitu apa? Karena ingat Allah. Jadi dan tidak akan orang berani ya mencela ya, remehkan apapun ya. Begitu itu salah satu tanda apa? Ya ulul albab. Orang yang dikatakan ulul albab karena ya banyak ingat Allah, lihat apapun ingat Allah. Lihat ini ingat Allah, apapun. Mau minum air ingat Allah, dari Allah. Mau pakaian juga apa? Semua dari Allah. Jadi pakaian yang kita pakai bukan saya yang beli, ya kalau Allah tidak menumbuhkan apa tumbuhan yang bisa diproses jadi benang, ya tidak ada yang bisa pakaian. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'iun illa ya man at'amtu. Hamba-hambaku kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan. Jadi orang bisa makan apapun ini dari Allah, minum semua dari Allah yang diminum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku kalian semua itu telanjang, tidak benar, kecuali orang yang aku beri pakaian. Jadi yang ngasih pakaian kita ini Allah. Makanya doa kita mau pakai pakaian kan alhamdulillahilladzi kasani hada warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya yang telah memberi pakaian saya ini. Allah ya. Apa? Allah yang menumbuhkan tanaman. Terus orang dikasih tahu, oh ini bisa diproses jadi benang ini ya. Akhirnya apa? Ya. Allah memberikan ilham pada orang bisa membuat mesin yang bisa dibuat apa? Ya, benang. Allah bisa menciptakan orang yang moro-moro dipinterkan buat apa? Mesin untuk buat kain. Terus Allah menggerakkan hatinya orang dibisakan buat mesin jahit ya. Terus Allah membuat orang mau jahit walaupun soro sampai jadi pakaian. Ada orang yang ya ngirim pakaian, ada orang mau jual sampai kita beli, itu dari Allah itu. Termasuk tadi itu walaupun nasi ya sebenarnya ini Allah menggerakkan, di samping Allah menyiapkan tanah, Allah menyiapkan bibitnya, Allah menyiapkan airnya, terus Allah menggerakkan hatinya petani untuk dibisakan, terus mau walaupun soro, itu Allah yang membuat. Nah, kita tinggal beli, tinggal masa itu, padahal ini dari Allah semua ya. Terus apa? Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Jadi tidak ada orang yang mendapat hidayah tahu-tahu Islam kecuali Allah yang ngasih hidayah. Orang kok mau sholat itu yang ngasih pertolongan Allah. Itu diantara apa makna yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu seperti itu ya. Ya. Barangkali sementara itu dulu agak perut. Nggak pernah seperti ini mah. Ya, insya Allah karena Bismillah ini saya anggap sangat penting apa? Dasar. Mungkin butuh minimal 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan untuk kita karena yang pokok ini belum masuk ya. Sementara ini dulu makna satu Bismillah itu hanya dengan Allah. Kita lihat ini yang mewujudkan Allah, dari Allah sehingga kita di samping syukur alhamdulillah Allah mewujudkan ini, alhamdulillah itu
dengan syukur. Terus tidak berani ngejek, meremehkan, sebab ingat yang menciptakan Allah. Kalau kamu ngejek yang menciptakan. Masa Allah salah? Tidak mungkin. Ya, jadi ulul albab tadi ketika melihat terus ingat Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ya, subhanaka, maha suci engkau. Makna maha suci itu Allah tidak punya sekutu, maha suci dari sekutu, sendiri, ijen. Tidak ada yang ikut campur bersama Allah dalam menciptakan langit, bumi, menumbuhkan ternak, menciptakan manusia. Tidak ada andil satupun manusia, termasuk anak, kita punya anak, tidak ada andil dari orang tua. Kenapa? Orang tua kadang-kadang menginginkan anaknya laki, ternyata perempuan. Kepinginnya orang mestinya anaknya ganteng, tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Itu apa? Tidak ada. Jadi apapun yang terjadi itu Allah 100%. Ya, itu makna subhanaka, maha suci dari sekutu. Terus yang kedua, subhanaka, maha suci dari kurang, salah. Tidak mungkin Allah kurang. Itu makna subhanak, maha suci dari sifat kurang, maha suci dari salah. Waqina adzabannar, maka jagalah kami dari adab api neraka ya Allah. Ya, barangkali niku nggih sementara apa sing saged kula sampaikan, mugi-mugi saged menambah barokah kehidupan kita, menambah kita semakin ingat kepada Allah, semakin syukur kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai orang-orang yang punya akal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa ahli kubur kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala macam bala dan penyakit, ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita, mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.